Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 akan memaparkan materi yaitu tentang sel tumbuhan. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Aprilia Jalmi Kontesta. Di sini saya akan bertugas sebagai moderator dan anggota kelompok saya itu terdiri dari Aprisia Ninda, Yusnata, dan Septi. Baik teman-teman semua, kita langsung saja ke pemaparan materinya. Yang pertama yaitu di sini kita diperlihatkan dengan struktur sel tumbuhan, yaitu terdiri dari berbagai organel, yaitu yang pertama ada dinding sel, badan Golgi, vakuola, mitokondria, nukleus, retikulum endoplasma, nukleolus, kloroplasma, dan membran sel. Di sini kita akan membahas tentang pengertian sel tumbuhan. Sel berasal dari bahasa Latin yaitu cella yang artinya kecil, yang ditemukan oleh Robert Koch, sehingga sel tumbuhan dapat diartikan adalah bagian terkecil dari setiap organ tumbuhan. Sel tumbuhan adalah penggerak dari tumbuhan itu sendiri. Sel tumbuhan cukup berbeda dengan sel organisme eukariotik lainnya. Pada umumnya, setiap sel memiliki isi sel sendiri. Sel tumbuhan merupakan bagian dari sel eukariotik, di mana bagian-bagian organel yang terdapat di dalamnya hampir sama dengan organel yang ada pada sel hewan. Hanya beberapa organel yang dimiliki tumbuhan tetapi tidak dimiliki oleh hewan. Begitu juga sebaliknya, ada organel yang terdapat di dalamnya hampir sama dengan organel yang ada pada sel hewan. Di sini organel yang tidak dimiliki oleh sel hewan yaitu salah satunya adalah dinding sel, plastisida kloroplas, atau dan vakuola. Saya persilakan untuk Aprisia Ninda memaparkan materi selanjutnya. Bagian dan fungsi sel tumbuhan. Yang pertama, dinding sel. Dinding sel merupakan bagian dari sel tumbuhan yang terletak di luar membran plasma dengan bentuk yang tebal. Dinding sel memiliki fungsi penting untuk memberikan bentuk pada sel yang dibutuhkan dalam membentuk jaringan dan organ tumbuhan. Yang kedua, membran plasma. Membran plasma atau membran sel memisahkan sitoplasma dan organel seluler dari lingkungan yang secara fisik, sehingga semua zat yang masuk dan keluar dari sel harus melintasi membran sel dengan berbagai mekanisme. Membran plasma berfungsi pada komunikasi ekstraseluler untuk pertukaran zat. Yang ketiga, sitoplasma. Sitoplasma adalah matriks yang berada di dalam membran plasma dan di luar nukleus. Sitoplasma tersusun dari sitosol yang bersifat koloid dan mengandung nutrien, ion, enzim, dan garam. Sitoplasma memiliki fungsi sebagai tempat berlangsungnya metabolisme sitosolik atau glikolisik dan sintesis protein oleh ribosom. Tempat yang menyimpan bahan kimia yang berguna bagi metabolisme sel atau enzim, protein, dan lemak. Yang keempat, retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma adalah organel terbesar dan tempat utama sintesis dan transformasi protein, pelipatan protein, sintesis lipid, dan steroid. Retikulum endoplasma berfungsi dalam bermacam-macam proses metabolisme. Yang kelima, ribosom. Ribosom terdapat pada semua sel, bahkan terdapat dalam mitokondria dan kloroplas. Ribosom berbentuk partikel pada hampir bulat dengan diameter 150 sampai 200 A. Ada yang melekat pada retikulum endoplasma kasar, dan ada yang bebas dalam sitosol atau polisom. Ribosom memiliki fungsi sebagai tempat sintesis protein, di mana pada waktu sintesis protein, ribosom mengelompok membentuk poliribosom. Baik, terima kasih pemaparan dari Aprisia Ninda. Saya persilakan untuk Yusnata memaparkan materi selanjutnya. 6. Mitokondria.
Mitokondria adalah organel sel penghasil energi sel. Mitokondria mempunyai dua lapisan membran, yaitu membran dalam dan membran luar. Membran luar memiliki permukaan halus dan rata, sedangkan membran dalam berlekuk-lekuk yang disebut sista. Mitokondria adalah struktur yang mampu berproduksi sendiri. Mitokondria membran dalam. Mitokondria terbagi menjadi dua ruang, yaitu ruang intermembran dan matriks mitokondria. Berfungsi sebagai badan Golgi. 7. Badan Golgi. Badan Golgi sering juga disebut kompleks Golgi atau aparatus Golgi, yang terdiri atas kumpulan sel putih yang berbentuk kantong dan dibungkus oleh membran tunggal, kompleks Golgi pada sel tumbuhan. Berfungsi sebagai penyusun dinding sel dan pengubah protein yang berasal dari tasar, sebagai tempat memproses dan menyimpan hasil metabolisme yang dibuat oleh sel. 8. Kloroplas mengandung suatu sistem membran yang bernama seloid, yang sering bersambung menyambung, membentuk tumpukan membran yang disebut grana. Grana terbenam dalam stroma. Kloroplas adalah salah satu bentuk plasida hijau, membran ganda dan terdapat dalam sitoplasma sel eukariotik. Berfungsi sebagai fotosintesis dengan tenaga cahaya dan asimilasi karbon dalam sel tumbuhan. 9. Vakuola. Vakuola dibatasi oleh membran tunggal, dibentuk dari penggabungan vakuola kecil selama pertumbuhan dan perkembangan sel tumbuhan. Vakuola berfungsi sebagai tempat penyimpanan air dan produk-produk sel atau metabolit intermediat. Vakuola mempunyai bermacam-macam fungsi. Salah satunya adalah vakuola makanan dan vakuola kontraktil. 10. Nukleus. Nukleus adalah inti sel yang memiliki membran inti dengan susunan molekul sama dengan membran sel, yaitu berupa lipoprotein. Fungsi utama nukleus adalah sebagai pusat yang mengontrol kegiatan sel, mengandung bahan-bahan yang menentukan sifat-sifat turun-temurun suatu organisme. Baik, terima kasih pemaparan dari Yusnata. Saya persilakan untuk Septi melanjutkan pemaparan selanjutnya. Karakteristik sel tumbuhan. Yang pertama, sebuah vakuola berukuran besar yang volumenya dipenuhi oleh udara dan dilapisi oleh membran yang disebut tonoplas. Yang kedua, jalur komunikasi khusus antara sel yang dikenal sebagai plasmodesmata yang berupa pori-pori di dinding sel yang menghubungkan plasmalema ke retikulum endoplasma di sel lain. Yang ketiga, dinding sel terdiri dari selulosa, hemiselulosa, peptin, dan beberapa mengandung lignin. Dihasilkan oleh protoplas di luar membran sel. Hal ini berkebalikan dengan dinding sel jamur yang terbuat dari kitin dan bakteri yang terbuat dari peptidoglikan. Yang keempat, plastida yang terdiri dari kloroplas, kromoplas, dan leukoplas. Yang kelima, tidak terdapat flagela dan sentriol yang biasanya terdapat di dalam sel hewan. Selanjutnya, jenis-jenis sel tumbuhan. Yang pertama, sel parenkim, berfungsi untuk menyokong berdirinya suatu tumbuhan dan menjadi dasar bagi seluruh struktur dan fungsi pada tumbuhan. Yang kedua, sel kolenkim, berkaitan erat dengan jenis sel sebelumnya, yaitu sel parenkim. Sel ini ketika sudah dewasa hanya memiliki sebuah dinding primer. Dinding tersebut tidak menebal dengan merata dan menjadi ciri khas dari sel jenis ini. Yang ketiga, sel sklerenkim, yaitu sel keras dan tangguh yang dapat memberi kekuatan pada tumbuhan. Yang keempat, sel filem adalah sel yang mengalami lignifikasi dinding sel, berfungsi untuk mengangkut air dan zat hara dari tanah
atau akar menuju daun untuk melakukan fotosintesis. Yang kelima, sel floem adalah sel penyusun jaringan khusus untuk transportasi zat-zat makanan pada tumbuhan tingkat tinggi. Yang keenam, sel epidermis. Tanaman adalah sel parenkim khusus yang terdapat di seluruh permukaan daun, batang, dan akar. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan dari pemaparan materi. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.